Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah begitu banyak rahmat, nikmat, dan hidayah yang telah dianugerahkan kepada kita semua. Sholawat serta salam mudah-mudahan tetap selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pada kesempatan kali ini kita akan mengaji kitab Riyadhus Shalihin bab niat ikhlas dalam semua perkataan, pembuatan amal lahir dan batin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala berfirman Allah taala Maha Tinggi Allah, wa ma umiru, dan tidaklah diperintahkan illa liya'budu, kecuali untuk menyembah kamu Allah akan Allah, mukhlisina, dalam keadaan ikhlas, lahu, kepada Allah, ad-dinah, menjalankan agama, hunafa, yang lurus, wa yuqimu, dan mendirikan as-sholata, akan salat, wa yu'tu, dan memberikanlah kamu az-zakata, akan zakat, wa dzalika, dan yang demikian itu dinul qiyamati, agama yang lurus. Surat Al-Bayyinah ayat 5. Tiadalah mereka diperintahkan kecuali supaya menyembah kepada Allah dengan ikhlas, mukhlisin lahuddin, dalam menjalankan agama. Hunafa wa yuqimus sholata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah, yaitu agama yang lurus dan mendirikanlah sholat, keluarkanlah zakat, itulah agama yang lurus. Jadi di dalam beragama, di dalam beraktivitas, kita dianjurkan untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala, dan berfirman Allah taala Maha Tinggi Allah, lan yanalu, di saat sekali-kali tidak akan memperoleh Allah akan Allah, luhumuha, darahnya kurban, wala dima'uha, dan juga dagingnya kurban. Luhumuha, dagingnya kurban, wala dima'uha, dan darahnya kurban, walakin, dan tetapi, yanaluhu, mendapatkannya, at-taqwa, yaitu ketakwaan, minkum, dari kalian. Jadi dari Al-Quran, firman Allah surat Al-Hajj ini bisa diambil pelajaran bahwa ketika kita berkorban, korban itu yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala bukan daging maupun darahnya, akan tetapi yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala adalah takwanya, yaitu niat keikhlasannya ketika menjalani atau melakukan korban. Jadi bukan pembagian daging maupun darahnya. Wa qala, dan berfirman Allah taala Maha Tinggi Allah, qul, katakanlah, in tukhfu, jika takut kamu, ma sesuatu, fi sudurikum, di dalam dada kamu, au tubdu, atau yang tampak,
Autub doa tampakkanlah huwa akan ma ya'lamu, tentu mengetahui huwa akan ma Allahu Allah. Hadis ini menjelaskan bahwa apapun yang ada di dalam firman ini, yaitu surat Ali Imran ayat 29, apapun yang kita lakukan Allah akan mengetahui, baik itu yang kita sembunyikan di dalam dada kita maupun yang kita tampakkan. Allah Subhanahu wa taala pasti mengetahui apa yang ada di dalam diri kalian, apa yang ada di dalam hati kalian, apa yang ada di dalam pikiran kalian. Dari ketiga ayat ini nyata benar bahwa begitu penting peranan niat dan ikhlas dalam segala amal perbuatan ibadah yang berupa syiar atau bukti taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi inti dari segala perbuatan itu adalah niat dan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas dalam melakukan aktivitas atau peribadatan di dalam beragama, kemudian ikhlas di dalam berkorban, atau apapun yang kita lakukan, baik itu tampak maupun tidak, Allah mengetahui sehingga niat di situ sudah dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dilihat adalah niat dan keikhlasannya. Wa an amiril mu'minina, dan dari amiril mu'minin Abi Hafsin Umar bin Khattab Ibni Nufail bin Nufail Abdul Uzay bin Uzay Ibni Riyah bin Riyah Ibni Abdillah bin Abdillah Ibni Kurti Ibni Rosahi bin Rosah Ibni Adi bin Abdi Ibni Ka'bin Ibni Lu'ayyi bin Lu'ayyi Ibni Ghalib bin Ghalib Al-Quraisy Al-Adawi radhiyallahu, semoga meridhoi Allah anhu, dari Amirul Mukminin Abi Hafsin. Qala, berkata dia, sami itu mendengarkan saya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda Rasul, innamal a'malu sesungguhnya perbuatan biniat dengan niat, wa innama dan sesungguhnya sesuatu likul limri'in dari setiap perkara sesuatu nawa yang niat orang. Faman, maka barang siapa orang kanat adalah hijrahnya orang ilallahi, kepada Allah, wa rasulihi, dan rasulnya Allah, fa hijratuhu, maka hijrahnya orang ilallahi, kepada Allah, wa rasulihi, dan rasulnya Allah. Faman, dan barang siapa orang kanat adalah orang hijrahnya orang lidunya, untuk urusan dunia, yusibu, memperoleh orang akan niat, awimro'atin, atau perempuan, yang kihu, yang menikahi orang akan perempuan, fahijratu, maka hijrahnya orang ilama, kepada sesuatu, hajar, yang hijrah orang ilahi, kepada muttafaqun, telah sepakati ala sahihatihi, atas sahihnya hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis ini menjelaskan bahwa segala sesuatu amal perbuatan itu tergantung niat. Setiap urusan, setiap perbuatan, setiap perkara itu tergantung dari niatnya. Maka di sini disebutkan, maka barang siapa yang niat, misalnya di sini hijrahnya itu karena Allah dan Rasulnya, maka yang tercatat dia akan mendapatkan hijrahnya itu sampai kepada Allah dan Rasulnya. Begitu juga sebaliknya. Dan barang siapa waman kanat hijratuhu lidunya yusibuha,
Dan barang siapa yang hijrahnya itu karena urusan dunia, maka dia hanya akan mendapatkan urusannya itu. Hijrahnya tidak akan pernah sampai kepada Allah dan Rasulnya. Awim ro'atin yang kiuha fahijratuhu ila ma hajaro ilaihi. Atau misalnya dia hijrah karena perempuan yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya itu hanya sebatas atau sekedar mendapatkan istrinya atau calon istrinya, tidak lebih dari itu. Maka dari itu di sini perlu digarisbawahi bahwa segala sesuatu perbuatan itu tergantung dari niatnya. Maka tata baik-baik sebelum melakukan suatu aktivitas, suatu perbuatan, baik itu ibadah maupun aktivitas sehari-hari. Misalnya ketika kita mau bekerja, niatkan dengan sebaik-baiknya bahwa kerja itu untuk memenuhi kewajiban, yaitu berupa mencari nafkah untuk menafkahi orang-orang yang menjadi tanggungan, maka insya Allah kerjanya itu akan dianggap ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena niatnya. Demikian dari hadis ini sebegitu pentingnya soal niat itu. Maka ulama kaum muslimin meletakkan niat itu sebagai rukun pertama dalam semua ibadah. Jadi mau wudhu ada niatnya, mau sholat ada niatnya. Bahkan untuk membedakan antara ibadah dengan adat hanya niat. Sesuatu perbuatan adat tetapi lalu diniatkan mengikuti tuntunan Allah dan Rasulullah, maka ia berubah menjadi ibadah yang berpahala. Juga para ulama memperinci niat pada 5 macam, yaitu hakikat, tempat, hukum, masa, dan syarat. Hakikat niat ialah sengaja, dengan sengaja mengerjakan sesuatu berbarengan dengan perbuatan. Hukum niat itu ada 2, wajib atau sunat. Tempat niat dalam hati, masa niat yaitu pada permulaan melakukan perbuatan, sedangkan syarat niat untuk tujuan amal kebaikan seperti yang saya contohkan tadi. Misalnya aktivitas sehari-hari, di dalam bekerja, sebelum bekerja kita niatnya adalah ibadah untuk memenuhi kebutuhan tanggungannya atau menafkahi orang-orang yang menjadi tanggungannya, maka kerjanya tersebut menjadi amal ibadah yang insya Allah akan sampai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk ibadah. Jadi segala aktivitas kita bisa berubah menjadi hal yang positif, menjadi hal yang termasuk dalam kategori ibadah, itu tergantung dari niat sebelum kita melakukan aktivitas kita. Wa an umil mukminin, dan dari umil mukminin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu, semoga meridhoi Allah anha, dari Aisyah qalat, berkata Aisyah, qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Yahzu, menyerang jaisun, tentara, al-Ka'bah, akan Ka'bah, faida kanu, maka tiba-tiba adalah mereka bibaidaat, di tanah lapang, minal ardi, dari bumi, yuhsyafu, dibinasakan, bi awalihim, dengan pertamanya mereka, wa akhirihim, dan akhirnya mereka. Qalat, berkata Aisyah, qultu, berkata saya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifa, bagaimana, yusyafu, dibinasakan, bi awalihim, dengan awalnya mereka, wa akhirihim, dan akhirnya mereka, wa fihim, dan di dalam mereka, aswaquhum, yaitu orang-orang yang sedang di pasar, waman, dan orang laisa, tidak ada minhum, dari mereka. Qala, bersabda Rasul, yusafu, dibinasakan, bi awalihim, dengan awal mereka, wa akhirihim, dan akhir mereka, summa yub'atsuna, kemudian dibangkitkan mereka, ala niyatihim, atas niat-niat mereka. Muttafaqun, telah disepakati, alaihi, atas hadis hada ini lafzul Bukhari, lafaz Bukhari.
Jadi Aisyah, hadis ini menjelaskan bahwa Rasulullah SAW bersabda, suatu hari ada bakal ada tentara yang akan menyerang Ka'bah. Tapi ketika mereka sampai di suatu lapangan, tiba-tiba dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya rata, baik yang pertama hingga yang terakhir. Maka Aisyah pun terkejut dan bertanya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, bagaimana dibinasakan semua padahal di situ ada orang yang tetap tinggal, misalnya dia nggak ikut menyerang, dia sedang berjualan di pasar, wafihim aswakuhum wa man laisa minhum, dan bukan dari mereka, termasuk golongan mereka yang ikut menyerang Ka'bah. Qala yusafu bi awalihim wa akhirihim summa yub'asuna ala niyatihim." Dibinasakan semua. Kemudian ketika ditanya seperti itu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab bahwa mereka dibinasakan semua, kemudian nanti di akhirat akan dibangkitkan kembali, dibangkitkan berdasarkan niatnya masing-masing. Dari sini bisa kita ambil pelajaran bahwa jika terdapat sesuatu kemaksiatan di dalam suatu kampung, di dalam suatu desa, di dalam suatu negara, maka Allah akan mengadab kampung, desa, atau negara tersebut tidak pandang bulu. Baik itu ada orang yang baik-baik, baik itu ada orang yang tidak ikut di dalam golongan orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala tersebut. Jadi semuanya dibinasakan, dihabiskan, baru kemudian dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tergantung niatnya masing-masing. Maka dari itu kita harus saling mengingatkan agar tidak mendapatkan murka dan siksa dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga negara, kampung, desa yang kita tinggalin bisa menjadi negara yang aman dari kemurkaan Allah. Jika sudah Allah murka, maka sekali tekan akan hancur binasa lebur. Tidak peduli di situ ada orang baik ataupun tidak. Jadi tidak memilah-milah. Maka sudah saatnya untuk saling menasehati, memberitahu agar tidak melakukan hal-hal yang bikin Allah Subhanahu wa taala murka. Karena jika sudah Allah murka, maka Allah akan menurunkan azabnya, dan ketika azab itu sudah turun, maka tidak bisa dipilah-pilah lagi mana yang baik dan mana yang buruk, kecuali nanti di akhirat Allah akan membangkitkan dari tergantung niatnya orang masing-masing. Yang termasuk golongan orang maksiat, maka dia tidak akan dibedakan